Dia melototin gue. Manusia cuma bisa ngeganggu. Nggak bisa tidur sampai sekitar jam 4:30 suara azan kedengeran. Jadi udah nggak bisa tidur lagi. Nggak bisa tidur lagi. Itu 4:30 subuh pun pas setelah azan ya, gue masih merasa diganggu. Karena gue nggak tidur. Dengan kondisi badan gue yang capek, gue jadi berimajinasi yang agak aneh. Katanya ada suara lagi. Dia ngomong gini, jangan sampai Nyai dateng. Suara kayak yang tadi ya. Jangan sampai Nyai dateng. Gue makin bingung. Gue di situ udah mulai packing. Asal lu tahu, gue udah mulai packing. Pokoknya ada cahaya sedikit gue jalan. Jadi posisinya lu ngikutin cahaya itu ya. Maksudnya ada cahaya matahari gue jalan. Oh gitu. Karena posisinya udah jam 5, udah jam 5 setengah 6. Dan ketika udah mulai pukul setengah 6 cahaya udah ada. Itu gue buru-buru mau jalan. Dan gue baru tahu dan baru lihat ternyata tempat yang gue tidurin itu ada batu nisan. Kuburan. Makam. Bukan makam. Mungkin tempat pendaki meninggal di situ. Ya. Dan gue masih inget namanya Mariam. Mariam. Oh, iya. Mariam. Gue inget namanya Mariam. Gue di situ coba buat ngedoain apa yang gue bisa, doa yang gue bisa. Maksudnya supaya lu tuh jangan ganggu gue, entah siapapun jangan ganggu gue gitu. Gue berpikir seperti itu. Gue cuma mau muncak. Ketika selesai doa, gue jalan. Tahu-tahu gue ngelihat rombongan pendaki yang di mimpi gue. Jadi di kehidupan nyata gitu. Iya. Itu sekitar pukul 8:30. Itu kalau nggak salah ya, tunggu. Itu udah di pos Batulingga kalau nggak salah. Batulingga. Jadi orang itu pada berdiri nyender di batu-batu. Di situ ada batu gede, batu lingga. Dan itu mulai trek batu. Udah mulai trek, nggak hutan lagi, kayak ada mulai batu gitu. Lah, kok ini orang yang negor gue di mimpi. Ini mimpi atau nyata sebenarnya? Tapi mereka pandangannya dingin ke gue. Mereka itu pokoknya posisinya ada di kanan kiri jalan. Jadi kalau gue jalan ngelewatin dia, berada di tengah-tengah gue. Gue coba diam. Dia nggak nyapa sama sekali. Nggak nyapa sama sekali. Karena trek Batulingga itu kita mesti ada naik batu sedikit. Nah pas banget ketika gue naik batu sedikit, ada orang yang negor di mimpi gue. Mas mau muncak mas? Masih pertanyaan yang sama. Gue antara curiga. Itu gue curiga bahwa ini tuh bukan orang. Tapi pakaian mereka tuh seperti pendaki biasa. Pendaki biasa gitu ya. Sampai akhirnya gue jawab secukupnya. Iya mas saya ikut. Dia bilang gitu. Dia ngomong kayak gitu. Tapi gue selalu bilang ya udah ikut, tapi dia nggak pernah ngikut sama gue. Gitu. Oh, yang di mimpi lu juga dia ngikut gitu kan, iya. Ya? Dia ngikut, dia saya mau ikut. Wah ini nggak beres kata gue nih. Gue jalan terus tanpa ngelihat ke belakang. Terus kayak ada suara geruduk kayak orang lari mau ngejar gue. Oh gitu. Tapi bukan satu orang, tapi ini banyak. Gue nggak bisa lari karena gue bawa keril. Dan jalanan licin. Geruduk-geruduk tapi nggak ada orang.
Wah di situ gue udah mikir, aduh ini apaan lagi sih, kata gue gangguannya apaan lagi. Nah ketika gue pukul 10:30 itu gue nyampe pos pengasinan. Pos pengasinan itu adalah pos terakhir untuk menuju puncak Gunung Cermek. Jam berapa lu sampai pos pengasinan? 11:30 siang. 11:30 siang gue sampai pos pengasinan, dan di situ ada orang 3-4 orang dia baru turun dari puncak. Gue agak curiga dong, ini orang bener atau enggak. Tapi dia sambil bercanda-canda dan suaranya rame. Menurut gue, wah ini orang nih. Dia kaget ngelihat gue dengan badan kotor. Gue inget banget masih pakai baju kayak kotak-kotak model begini, pakai kemeja. Woi mas, muncak juga? Iya mas. Hati-hati mas, batu. Dia ngomong gitu, batu, krok, takut jatuh karena trek puncak tuh terjal. Berapa orang mas? Sendirian mas. Ya Allah. Mas dari mana? Saya dari Bekasi. Dia bilang gitu. Mau saya tungguin gak? Nggak usah mas. Saya cuma, kalau saya naruh keril di sini saya aman nggak di pengasinan? Insya Allah aman mas. Taruh aja. Gue taruh dong. Gue nggak mikir kalau dia tuh, karena gue yakin dia orang. Karena dari bahasanya juga bahasa pendaki dan ngerangkul gitu maksudnya. Mas saya titip, saya juga minta air. Gue bilang gitu. Saya minta air boleh? Oh boleh. Gue dikasih air setengah botol. Kayak gue muncak. Sampai puncak. Oh ya mas, nanti kalau sampai puncak di atas ada makam. Oh dia ngasih tahu ada makam. Hati-hati makamnya, doa-doa. Oh iya mas, siap. Gue naik sekitar jam 12 lewat sedikit gue nyampe puncak. Dan gue di situ rasa campur aduk. Ya akhirnya ya sampai juga di puncak itu ya. Campur aduk antara sedih, gue ngerasain kayak gue tuh kecil. Tapi gue nggak ngeh sama makam, Bleng. Sama yang dibilangin anak-anak yang di pos pengasinan. Makam Maryam itu yang tadi. Bukan, Maryam kan di bawah. Kata di atas ada makam juga, makam. Makam yang di puncak. Dan gue nggak sempet nggak ngeh, pokoknya lupa. Gue nggak ada setengah jam, sekitar jam 1 gue turun lagi. Setengah satu turun lagi, orangnya udah nggak ada. Ada tas gue doang. Masih ada tas lu berarti ya. Gue coba istirahat sebentar. Sekitar jam 2 atau setengah 3 dari pos pengasinan gue coba turun lagi. Itu pas lo saat turun ada orang yang mendaki lagi nggak? Nggak ada. Udah ada? Nggak ada. Oh nggak ada sama sekali? Nggak ada sama sekali. Dan gue nggak ketemu sama orang yang tadi. Ketika gue turun sekitar 1 jam gue turun tuh gue, loh kok jalur yang gue lewatin kok beda sama jalur yang gue tanjak. Gue ngerasa ada satu jalur ke kiri dan itu kayak banyak sampah gitu. Karena gue ngerasa mikir kalau lu banyak sampah berarti banyak orang. Gue lewat di situ, gue yang tadinya gue inget ya sama yang omongan ada suara jangan sampai ketemu Nyai. Di situ gue ngerasa ngelihat dia. Bentuknya rambutnya putih, ada hitam ada putihnya, dagunya itu sampai ke perut. Jadi dagu panjang gitu ya. Dagu panjang sampai ke perut. Dia pakai pakaian hitam sama persis kayak yang gue lihat di bawah. Cuma gue belum tahu kalau yang mungkin yang dia kan belum ngasih tahu kalau dia tuh Nyai. Gue belum berpikir, gue sampai mikir apa ini yang disebut Nyai.
itu tinggi ngelihat gua, cuma kayak senyum. Tapi dia nggak berkata apa-apa pas ketemu, pas lu ngeliat. Sebelumnya ketika dia senyum, gua ngerasa kayak dia tuh tertarik sama gua. Gitu. Dan gua ketika ngelihat dia, gua kayak orang diem. Yang gue lihat, gue cuma bisa diem. Gue terus coba jalan, gue jalan tuh ngelewatin dia, tapi gue coba buat gak ngirauin dia. Iya. Itu kakinya itu mungkin sampai bahan bajunya dia itu kayak sampai ngelewatin kakinya sampai gitu. ke tanah. Jadi kakinya emang gak kelihatan. Dia kayak senyum kayak gitu, kayak suara, maaf ya, mungkin kayak suara sejenis reptil kali ya. Gue kayak mau jatuh pingsan, kaki gue lemes, gue lari kok makin utan, makin masuk dalam, makin utan, sampai gue sadar, gue nyasar ini. Posisi jam berapa? Itu udah ngelewatin asar. Gue nyasar ini, tapi gue takut buat balik lagi karena takut ngeliat dia lagi. Jadi lu lanjut terus tuh lewat jalur itu. Tapi di situ gue sempat duduk dulu, Blank, karena gue juga nggak mau masuk lebih jauh ke jalur yang gue nggak tahu. Itu gue posisi jalan kayaknya gue udah sejam keluar jalur. Pas sampai akhirnya gue berani diri, gue mesti balik lewat jalur itu. Gue lewat jalur tadi, gue nyasar ini. Gue coba balik, waktu makin terulur dong. Dan posisi ketika nyampe di titik yang gue udah ingat, wah ini titik gue nih, ini jalan gue yang bener, harusnya kesini. Iya. Itu udah 4:30 dan akhirnya gue nemu malam lagi, Bang. Di jalan gue tadinya berharap gue jangan sampai ketemu malam. Gue ketemu malam lagi. Sampai ketika gue sudah nyampe lewatin pos Linggarjati, ada yang nangis. Suara cewek? Ada yang nangis dan gue ngeliat dia duduk begini. Cowok? Cewek. Wah, gue merinding asli. Dia berpakaian pendaki. Gue tadinya berpikir, wah ini orang nyata apa enggak? Suaranya nyata. Gue karena gue takut, Blank, gue nyanya tuh dari kejauhan. Posisinya mungkin antara 10 meter kali gue nanya, Mbak, dia nangis. Cuma dia nggak ngejawab lu pas panggil itu. Ya udah dia enggak. Kenapa gue panggil? Karena gue mau lewat. Dia nutupin jalur gue. Oh, jadi posisinya tengah jalan gitu ya. Mbak, dia masih nangis. Dan gue baru sadar kalau dia itu bukan orang ketika dia nengok ke gue. Apa yang bikin lu sadar kalau dia bukan orang? Mukanya atau apa? Mukanya penuh luka. Mukanya penuh luka. Kayak ada bekas orang jatuh atau gimana. Gue langsung terpelanting ke belakang. Salah saya tuh apa? Saya tuh sampai dilihatin seperti ini, sebanyak ini. Dia bilang. Kamu hati-hati. Dia cuma ngomong kayak gitu. Kamu hati-hati. Cewek itu? Iya. Tapi gak karena gue dalam posisi takut. Gue
ngerti entah dia maksudnya baik atau buruk ke gue. Dan posisi dia tuh ngalangin jalan gue. Gue melipir dong ke samping, lari, dan dia cuma bisa nengokin gue, nengok ke arah gue terus, mandangin gue sampai hilang dari pandangan gue. Gue sampai lari, wah udah gue bilang, wah ini gue sebenarnya gue kenapa sih? Apa gue sebenarnya nggak dibolehin naik gunung sini atau gimana? Banyak buat gangguan gitu ya. Dan gue sadar kalau saat itu pukul 8 ya atau 7. Iya. Gue sampai di pos gue ngecamp. Pos gue ngecamp. Ya, yang gue ngecamp di situ. Gue berhenti di situ dan gue berdoa di situ. Gue berdoa di situ untuk ngedoain, karena gue ingat ada batu nisan di situ. Si Mariam itu ya. Iya. Gue coba buat gue doain, terus gue ngelanjutin jalan. Itu tahu-tahu lampu gue tuh udah mulai, lampu senter gue udah mulai redup. Senter gue udah mulai redup. Tapi dari kejauhan gue melihat lampu banyak, kayak orang persami, tapi jauh. Gitu ya. Gue seneng dong, gue ngerasa gue nggak sendirian gitu loh. Gue seneng. Gue coba jalan secepat mungkin. Pas ketika gue semakin deket dengan lampu itu, gue kaget sekaget-kagetnya. Ternyata orang yang tadi, yang rame-rame, yang pas lu di puncak nitipin tas, dan mereka dalam kondisi tidur semua terlentang. Astagfirullah, gue pengen nyebut astagfirullahaladzim, kok ini nggak habis gue. Dan ada satu orang yang negor gue yang biasa itu, yang tadi itu, dia kayak seakan-akan nungguin gue. Mas, habis puncak saya ikut. Sampai akhirnya gue memberaniin diri buat ngobrol. Mas siapa sih? Nanyain saya terus kayak gitu. Iya. Dia cuma senyum. Terus tahu-tahu dia jalan, tidur di paling ujung. Teman-temannya, mereka tidur tidak ada yang pakai tenda dong. Jadi kayak tidur lurus seperti itu aja. Gue berpikir kok kuat banget mereka tidur seperti itu kan. Itu dingin loh. Wah ini kata gue, ini orang bukan orang ini. Ini gue yakin bukan orang dia memang. Tapi gue sampai detik ini gue inget jenis mukanya. Mukanya tuh pucat, matanya tuh kayak agak merah, kayak orang nggak tidur, merah. Wah ini gangguan lagi, gue bilang. Itu tuh gangguan lagi. Gue lari. Nah di sini sekitar pukul 9 atau 10 malam gue sampai di pos yang ada di rumah, yang ada rumahnya. Iya. Di situ gue ngeliat mereka lagi. Dan maaf Nyai di situ juga. Di situ juga. Jadi posisinya mereka itu kayak berdiri, kayak mau nyambut gue datang. Kayaknya tuh kayak gue mau ditahan turun gitu loh dong. Karena dari pos itu untuk ke pos Cibunar sedikit lagi, sekitar sejam setengah lagi. Gue nggak bisa ngadu ke siapa-siapa dong, karena gue sendiri. Dia kayak mau nyambut gue, kemudian di ujung pohon besar itu ada pohon gede banget dah.
si Nyai lagi ngegantung-gantung sambil senyum dong, senyumin gue. Ikut saya Di pohon. ikut saya enggak, gue sampai yang tadinya gue takut sampai jadi berani, maksudnya berani untuk ngejawab omongannya dia. Iya. Saya nggak mau ngikut, saya mau turun karena kondisi gue udah capeknya parah. Keril gue udah sobek-sobek, udah, wah gue ngerasa ini gue tuh udah nggak ada, kayak ngerasa udah nggak ada, basah semua badan. Tuh gue inget banget antara jam 8:30 kalau nggak 8:30, jam 9 atau 9:30. Gue berpikir ini nggak nyata. Dia coba yang tadinya cuma sekedar diem, si Nyainya, dia turun kayak turun ngambang ngedeketin gua. Kayak terbang gitu. Iya. Ayo ikut. Ayo ikut saya. Terus ngajak gitu. Kayak teman-teman yang lain. Jadi kayak teman-teman yang lain tuh kayak mereka yang pendaki yang sering gua temuin itu, Jom, yang tidak nyata itu. Saya nggak mau ngikut. Pikiran gue masih jernih dan gue bilang saya tidak mau ngikut. Dia senyum, dia masih terus senyum ke gue. Gue jalan terus dengan capeknya, gue geter-letih. Gue jalan sampai gue baca doa yang gue bisa, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Gue nyampe di ini gangguan terakhir yang menurut gue juga agak bikin gue merinding. Itu di hutan pinus. Memang hutan pinus itu terkenal seremnya, dan gue kayak ngelihat dua sosok pendaki yang kepalanya udah hancur. Lu lihat jelas ya? Jelas. Dia kayak ngerintih kesakitan, tapi dia ngerangkak gitu aja. Ngerangkak kayak orang ngerangkak gini, kayak orang nahan kesakitan. Di situ gue bener-bener ngerasa takut setakut-takutnya. Gue langsung inget omongan pos pendaki, yang ngejaga pos pendaki yang 2 orang tertimpa pohon pinus, atau mungkin dia, gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas itu 2 orang berpakaian lengkap seperti pendaki, ngerangkak kayak minta tolong. Minta tolongnya tuh kayak orang minta tolong, mohon sangat. Gue takut. Di situ kaki gue kaku, kayak udah mulai dingin. Saya bilang, kalau memang, sampai gue teriak sendiri, gue teriak bener-bener teriak, kalau memang saya mati di sini, saya rela, saya mati, ulang-ulang. Tapi yang jelas, karena gue yakin ini tuh tidak nyata, dong. Iya. Sampai akhirnya dia tuh kayak ngerangkak hilang di telan kegelapan. Gelap, tentu hilang. Itu buru-buru langsung turun. Pas saya nyampe pos Cibunar, itu warung itu masih buka. Gue udah gemeteran dong, udah kelaparan. Di situ ada yang jual, ibu-ibu, Bu, saya mau nasi, Bu, saya mau makan. Naiknya sama siapa, Mas? Sendiri, Bu. Loh, emang Mas nggak dengar kabar ada yang meninggal di lusa tuh, baru dibawa pakai tandu 2 orang meninggal, katanya sih dari Surabaya dia. Tadi saya ketemu, Bu, di hutan pinus, gue bilang gitu. Ibu-ibunya cuma ngomong, lain kali kalau mau naik gunung pastikan diri emas tuh bersih dulu, secara lahir dan batin, katanya gitu. Maksudnya, Bu,
bukan cuma sekedar persiapan aja, tapi iman kita katanya sama niat kita ngedaki itu apa. Ibu-ibunya ngomong, gue langsung kayak banyak loh mas yang dilihatin di sini katanya gitu. Dan selalu cerita pertamanya ibu tuh selalu dapat cerita pertama katanya gitu. Gue sambil makan dong, gue langsung berpikir ya buat ini juga buat pelajaran juga ya. Naik gunung tuh jangan buat sombong-sombongan atau ego, cuma buat niat ego doang, tapi keselamatan sama niat kita tuh menikmati alam tuh mesti baik juga. Jangan cuma buat ngerusak, malah kita apalah buat maksiat atau apa. Ya saya juga nggak tahu pada saat itu saya dalam kondisi yang bersih atau enggak, niat gua tuh di situ dalam kondisi apa, karena gue ngerasa gue baru sadar ternyata ego gue pada saat gue mau naik tuh tinggi. Itu mungkin yang lu mau sombong mungkin ya. Mungkin gue mau nunjukin kalau gue juga bisa sendiri. Iya. Mungkin makhluk itu lebih paham dan isi hati gue ya atau gimana gitu. Gue sampai akhirnya gue nggak mau lagi naik gunung sendiri. Itu gokil banget sih buat gue. Iya ya. Kalau gue pribadi, kalau gue sendiri di gunung gitu nggak mungkin gue kuat juga. Itu gila banget. Dan satu lagi pesan gue, ketika lu mau naik suatu gunung, entah gunung apapun, jangan ngeremehkan tempat tersebut, apalagi, dan pastikan tuh alat-alat lu tersedia dengan baik. Itu sih, itu aja sih sebenarnya cerita gua tuh. Ini cukup menarik juga ya teman-teman mistikus. Ceritanya benar-benar banyak pelajaran gitu yang bisa kita petik dari kisah Juan Babe ini. Dan kalau posisinya kalau itu ada di gue, waduh, gak bisa kebayang sih. Iya. Gue berani atau enggak, gue juga nggak tahu juga sih. Itu cukup gila juga sih. Tapi itu membuat gue agak trauma. Buat naik sendiri ya? Iya, satu buat naik sendiri. Kemudian gue jadi di rumah tuh setiap gue tidur jadi agak kayak was terus. Karena gue masih kebayang gitu. Gue inget dengan jelas muka-muka mereka yang menampaki gue tuh, gue jelas situ. Di sini menurut gue ada motivasi buat kita ya, bagi semua anak muda gitu, di seluruh Indonesia khususnya. Jadi apapun yang kita inginkan gitu, kalau kita benar-benar berjuang menggapainya, untuk bekerja keras buat meraihnya, kalau kita benar-benar bulat, kita berusaha keras, kita akan meraihnya. Walaupun banyak halang rintangan ya, seperti Bang Juan Babe ini, wah gila sih ini menurut gue. Tapi akhirnya dia bisa muncak juga ya. Iya bisa muncak, tapi gue nggak mau lagi dong naik tapi ada sendiri. Buat ada pelajaran lah juga buat istilahnya pelajaran juga. yang memang pelajaran itu mahal ya. Dan betul. Pengalaman itu menurut gue, wah itu sih kayak bukan diri gue. Gue tuh pokoknya di otak gue cuma muncak pada saat itu. Ya udah, itu aja sih. Ya alhamdulillahnya lu bisa sampai juga gitu di puncak gitu kan. Orang aja kaget karena badan gue tuh udah tanah semua. Iya, dengan posisi ya lu sendirian gitu kan, dengan alat juga, peralatan ala kadarnya gitu kan. Tapi akhirnya ya lu berhasil gitu di sampai puncak. Ya, oke. Teman-teman mistikus semuanya, demikian cerita dari Juan Babe. Nah, mudah-mudahan sih bisa ada hikmah yang bisa lu ambil semua. Gokil sih ceritanya, serem banget gitu. Jadi Juan Babe ini punya channel ya. Channel tolong di follow, di subscribe, di like, dan share. Untuk channel YouTube-nya ada di sini ya. Juan Babe channel, bisa langsung di subscribe, di like sebanyak-banyaknya. Subscribe. Nah, ya jika
teman-teman Mistikus punya cerita ataupun masukan buat kami Mistikus, Mistik Journey, ada masukan Bisa langsung DM aja. bisa DM aja ke Instagram kita. Di mana? Mystic Journey. Mistik Journey ya. Bisa. Ya kalian atau kalian ingin jadi narasumber seperti Bang Juan Babe ini, bisa langsung DM kita di Instagram kita di Mistik Journey. Iya. Jangan lupa juga buat support kita, channel kita supaya semakin lebih baik lagi, terus berkembang. Subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa, jangan pernah ninggalin sholat. Nah itu betul, itu penting banget, betul, setuju saya. Ya demikian untuk tayangan pada malam kali ini. Saya Aris dengan siapa? Juan Babe. Gue Aris. Ya kami ucapkan terima kasih dan jangan lupa subscribe-nya, like, comment, and share. Karena subscribe membangun. Tuh. Oke. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa.